Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan untuk asesmen sumatif akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 tingkat SMP. Tetapi, disclaimer terlebih dahulu bahwa soal-soal yang akan saya bahas nanti belum tentu 100% akan keluar saat asesmen sumatif akhir tahun nanti. Jangan lupa siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai soal yang pertama. Cara pengarang dalam menyajikan berbagai kejadian atas peristiwa atau kejadian dalam cerita disebut titik-titik. A. Tema, B. Gaya bahasa, C. Latar, atau D. Amanat. Di sini pada soal tertulis cara pengarang dalam menyajikan, berarti gaya bahasa. Pilihannya B. Gaya bahasa. Ciri-ciri dari sebuah teks tanggapan kritis adalah titik-titik. A. Struktur dari teks tanggapan kritis terdiri dari evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. B. Struktur yang terdiri dari orientasi, insiden, interpretasi, dan amanat. C. Bahasa menggunakan kalimat kompleks, kata rujukan serta konjungsi. D. Memuat cerita fiksi, cerita bukan sebenarnya atau karangan. Ciri-ciri dari sebuah teks tanggapan kritis itu pilihannya adalah A. Struktur dari teks tanggapan kritis terdiri dari evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Pokok persoalan yang menjadi ide utama atau inti cerita fiksi adalah titik-titik. A. Tema, B. Amanat, C. Alur atau plot, atau D. Gaya bahasa. Pokok persoalan ya tema, jawabannya adalah A. Di bawah ini yang tidak termasuk struktur teks tanggapan kritis adalah titik-titik. A. Deskripsi teks, B. Evaluasi, C. Argumentasi, atau D. Penegasan ulang. Yang tidak termasuk struktur teks tanggapan kritis itu C. Argumentasi. Untuk meyakinkan pembaca dalam teks tanggapan kritis merupakan tujuan utama. Faktor ini harus dituliskan dalam teks untuk bukti bahwa tanggapan tersebut disampaikan dengan cara yang ilmiah. Faktor tersebut adalah titik-titik. A. Data dan fakta, B. Observasi, C. Keterangan, atau D. Pemikiran. Karena tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca, maka diperlukan A. Data dan fakta. Pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca disebut titik-titik. A. Tema, B. Amanat, C. Alur atau plot, atau D. Latar. Kalau tema itu yang tadi, yaitu pokok persoalan. Amanat, ya ini. Amanat ini adalah pesan moral, maka jawabannya B. Struktur yang dapat membentuk sebuah teks tanggapan kritis diantaranya titik-titik. A. Orientasi, insiden, dan penegasan ulang. B. Evaluasi, insiden, dan penegasan ulang. C. Orientasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Atau D. Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Struktur yang dapat membentuk sebuah teks tanggapan itu memang ada 3, yaitu di bagian D jawabannya. Evaluasi, deskripsi teks, dan juga penegasan ulang. Dalam teks tanggapan kritis terdapat paragraf-paragraf yang disusun dengan logika yang harus meyakinkan. Dalam setiap paragraf disusun dengan aturan yang benar. Jumlah kalimat utama yang seharusnya ada dalam satu paragraf adalah titik-titik. Kita perhatikan, jumlah kalimat utama yang seharusnya ada, bukan jumlah kalimat ya, tetapi jumlah kalimat utama yang seharusnya ada, ya cukup A, 1 ya. Bagian tengah dari teks yang mengandung info tentang alasan yang menyokong pernyataan serta menolak pernyataan dalam teks tanggapan kritis adalah bagian dari titik-titik. A. Orientasi, B. Deskripsi teks, C. Insiden, atau D. Evaluasi. Bagian tengah, ya B, jawabannya deskripsi teks. Akhir teks yang mengandung penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan, lalu diputuskan dalam sebuah teks tanggapan kritis adalah bagian titik-titik. A. Insiden, B. Penegasan ulang, C. Interpretasi, atau D. Evaluasi. Teks yang mengandung penegasan ulang, ya B. Penegasan ulang. Di dalam teks mengenai penggunaan media sosial, sudah dijelaskan juga mengenai fenomena dari penggunaan media sosial itu sendiri. Banyak hal yang dapat dinikmati dari penggunaan media sosial tersebut. Pada teks tersebut juga sudah dibahas tentang berbagai hal seputar penggunaan media sosial. Kutipan di atas adalah bagian dari titik-titik.
A. Pembukaan, B. Penutup, C. Isi, atau D. Solusi. Pembukaan tidak mungkin, penutup tidak mungkin, isi juga tidak mungkin. Di situ adalah D. Solusi. Bagian kutipan di atas merupakan bagian dari titik-titik. A. Fenomena pentingnya meningkatkan daya tahan tubuh dengan minuman. B. Pertimbangan baik dan buruknya teks tentang meningkatkan daya tahan tubuh. C. Rekomendasi cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan minum. Atau D. Ringkasan isi teks tentang cara meningkatkan daya tahan tubuh. Perhatikan lagi kalimatnya. Secara umum, teks mengenai meningkatkan daya tahan tubuh sudah cukup baik. Kelebihan dari teks tersebut adalah bahasa yang digunakan sudah sederhana dan mudah untuk dipahami. Kekurangan dari teks tersebut hanya kurangnya informasi tentang minuman yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Di sana, kita sedang membahas tentang isi teks, maka jawabannya B. Pertimbangan baik dan buruknya teks tentang meningkatkan daya tahan tubuh. Mina disiplin di kelas. Ia selalu berangkat pagi sebelum pukul 7 pagi. Pernyataan berikut yang sesuai adalah titik-titik. A. Sikap disiplin Mina perlu kita contoh. Sebab selalu berangkat pagi sebelum pukul 7 adalah contoh sikap baik yang perlu diteladani. Langsung kita jawab A. Kenapa? Kita lihat B nih. Sikap disiplin Mina tidak perlu dicontoh, salah kan? C. Sikap disiplin Mina tak perlu dicontoh, salah juga. D. Sikap disiplin Mina tak perlu dicontoh, sama saja dengan B dan C. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Pernyataan berikut yang tidak menunjukkan ciri-ciri kebahasaan sebagai teks tanggapan adalah titik-titik. Yang tidak menunjukkan ciri-ciri kebahasaan. A. Buku pengembangan diri ini benar-benar menarik karena bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. D. Pemaparan informasi dalam buku juga sangat jelas sehingga pembaca dapat mudah memahaminya. C. Kita perlu mengunjungi pameran buku penulis tersebut agar semakin memahami karakter beliau. D. Informasi yang disampaikan dalam buku juga faktual sesuai dengan bukti yang ada. Pernyataan yang tidak menunjukkan ciri-ciri kebahasaan. Kita perhatikan yang C. Kita perlu mengunjungi pameran buku penulis tersebut agar semakin memahami karakter beliau. Ini bukan, maka jawabannya adalah C. Perhatikan kalimat berikut. Kalau ada soal seperti ini, langsung saja ke pertanyaannya. Susunan kalimat yang tepat agar menjadi struktur evaluasi yang baik adalah titik-titik. Kita perhatikan, nomor 1. Tim penyelamat tengah mencari sampai 500 orang yang hilang, termasuk sekelompok wisatawan Australia yang sedang berlayar dalam kapal wisata. 2. Jumlah kematian akibat tsunami yang dipicu gempa bumi hari Senin di Mentawai meningkat menjadi sekurangnya 113. Jadi kalau dimulai dari angka 1 itu sudah pasti salah ya. Kita lanjut lagi. Nomor 3. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Krisis Departemen Kesehatan Mujiharto hari Selasa tanggal 26 bulan 10. Yang keempat, ia juga memperkirakan bahwa korban bisa lebih banyak lagi. Maka kalau dilihat, yang paling tepat itu ya 2, 3, 4, dan 1. Pilihannya itu B. 2, 3, 4, 1. Unsur kebahasaan itu menjadi ciri yang dapat membedakan teks tanggapan kritis dengan teks lain. Misalnya penggunaan ungkapan untuk menguatkan dan melemahkan, ungkapan untuk melihat sudut pandang orang lain, ungkapan untuk menggambarkan penegasan ulang, urutan bilangan, dan gaya bahasa. Kalimat, saya sependapat dengan hal itu, merupakan jenis ungkapan yang berfungsi untuk titik-titik. A. Menolak atau tidak menyetujui pikiran penulis. Jelas salah, karena di sana ada tulisan sependapat. B. Mengungkapkan sudut pandang orang lain. Juga salah, karena di sana ada tulisan saya. C. Menggambarkan simpulan dari data orang lain. Salah lagi. Maka jawabannya langsung D ya. Menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pelempar gagasan. Berikut, hal yang tidak perlu diperhatikan dalam penulisan surat adalah titik-titik. A. Kalimat yang digunakan singkat dan jelas. B. Menggunakan singkatan-singkatan. Lah, ini jawab saja B nih. Berikut yang bukan termasuk jenis surat resmi adalah titik-titik. Surat panggilan kerja itu resmi. Surat kuasa itu resmi. Surat keputusan itu resmi. Surat izin tidak masuk sekolah. Nah ini jawabannya D. Surat izin tidak masuk sekolah merupakan surat tidak resmi. Berikut adalah bagian surat resmi yang tidak ada dalam surat lamaran pekerjaan. A. Tanggal surat, wajib ada tanggal surat. B. Tanda tangan penulis surat, wajib ada. C. Nomor surat. Nah, untuk nomor surat pada lamaran pekerjaan itu tidak ada, maka jawabannya C.
Kenapa D? Perihal dan lampiran ya harus ada. Perihalnya kan melamar pekerjaan. Hal yang tidak tertera dalam penggalan surat dinas adalah titik-titik. A. Kepala surat, B. Perihal atau hal surat, C. Tanggal surat, atau D. Tembusan. Hal yang tidak tertera dalam penggalan surat dinas. Jawabannya D. Tembusan. Perhatikan penggalan surat berikut. Yang terhormat titik Nyonya titik Sekarwangi di Surakarta. Dengan hormat, dalam rangka perayaan Hari Kartini, kami mengundang kamu untuk menjadi pembicara. Perbaikan kata yang dicetak miring, yaitu tulisan kamu ya, dalam penggalan surat di atas adalah titik-titik. A. Saudara, B. Sekarwangi, C. Ibu, atau D. Bapak atau Ibu. A. Saudara, bukan. Kenapa kok bukan? Karena Nyonya Sekarwangi itu harusnya saudari. B. Sekarwangi, tidak pantas langsung menyebut nama. C. Ibu, nah ini pilih. C. Ibu. Kalimat bagian surat resmi berikut yang paling efektif adalah titik-titik. A. Kami mengharap kehadiran saudara untuk hadir dalam rapat koordinasi pada. Tidak nih, bukan. B. Kami mengundang kehadiran saudara dalam rapat koordinasi pada. Bukan juga mengundang kehadiran. C. Kami mengundang saudara. Nah ini tepat. Kami mengundang saudara untuk hadir dalam rapat koordinasi. Ini C jawabannya. Letak tanggal surat dalam surat dinas adalah titik-titik. A. Di bawah kepala surat, B. Di bawah isi surat, C. Di atas kepala surat, D. Di depan penanda tangan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Di bawah kepala surat. Penulisan alamat dan tanggal surat yang benar adalah titik-titik. A. Klaten, 20 Februari 2022 tanpa titik. B. Klaten, 20 Februari 2022 titik. C. Klaten, 20 Februari 2022 tanpa titik dan pakai huruf F. D. Klaten, 20 Februari 2022 titik dan menggunakan huruf F pada penulisan Februari. Jawaban yang paling tepat itu untuk bulan itu Februari, bukan Februari. Maka yang benar adalah F antara C dan D. Tetapi kita lihat, untuk yang D itu ada titiknya setelah tahun 2022. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Klaten, 20 Februari 2022 tanpa titik. Demikian tadi pembahasan soal-soal latihan untuk asesmen sumatif akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMP. Semoga bisa menjadikan pemahaman bagi kalian semua. Dan apabila kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video dari saya berikutnya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.